Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Patricia Saragi dengan NIM 42011110001 dari kelas PSPMA 2020. Di sini saya akan mentutorialkan cara penggunaan GeoGebra pada beberapa soal matematika. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu bagaimana cara membuat bunga menggunakan GeoGebra. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi GeoGebra. Boleh dari aplikasi langsung ataupun boleh juga melalui webnya di Google. Di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra secara langsung dengan jenis GeoGebra Classic 6. Berikut adalah tampilan dari GeoGebra Classic 6. Langkah selanjutnya yaitu kita buat sebuah titik di koordinat 0,0. Caranya klik ikon yang titik ini, pilih poin, lalu tentukan di mana lokasi kita akan membuat titiknya. Maka akan muncul sebuah titik A di koordinat 0,0. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat sebuah slider. Caranya klik ikon yang ini, kemudian kita pilih slider, lalu kita tentukan di mana kita akan membuat slidernya. Saya pilih di sini, maka akan muncul kotak pengaturannya. Untuk nama kita biarkan A, kemudian kita atur intervalnya minimal 1, maksimalnya 4, dan incrementnya itu 0,07. Kemudian kita klik OK, maka akan muncul sebuah slider A1. Nah, langkah selanjutnya kita buat sebuah lingkaran yang pusatnya di 0,0 atau di titik yang sebelumnya sudah kita buat. Caranya klik ikon yang bergambar lingkaran, kita pilih jenis lingkaran circle, center, dan radius. Kemudian kita pilih di mana titik pusatnya. Nah, kemudian radiusnya kita atur menjadi A. Kemudian klik OK. Maka akan muncul lingkarannya. Setelah itu, kita buat poin atau titik lagi di setiap sisi lingkaran. Pertama-tama kita buat di lingkaran yang berpotongan dengan sumbu X. Caranya klik titik, pilih poin, kemudian kita atur lokasinya. Maka akan muncul titik B di koordinat 1,0. Setelah muncul titik B, selanjutnya kita akan membuat titik-titik lainnya di sepanjang keliling lingkaran. Nah, caranya itu kita tinggal mengatur berapa sudut yang ingin dibentuk dari setiap titik B. Caranya klik ikon yang seperti gambar sudut, pilih angle with given size. Kemudian kita klik titik BA, kemudian kita atur sudutnya. Di sini saya akan membuat sudutnya itu 45 derajat. Kemudian kita klik OK. Nah, lakukan hal yang sama hingga nanti akan terbentuk titik-titik B aksen, B double aksen di sepanjang lingkaran. Setelah terbentuk titik-titik B, selanjutnya kita akan membuat lingkaran-lingkaran yang berpusatkan di titik-titik B yang baru kita buat. Caranya sama seperti tadi, kita klik icon yang gambar lingkaran, kita pilih circle, center, dan radius. Kemudian kita klik di setiap titik B tadi. Radiusnya kita atur A.
Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, terlebih dahulu kita hilangkan dulu semua label-label yang ada di gambar. Contohnya seperti B, titik B, G, H, itu supaya tidak mengganggu gambar bunga yang akan kita buat. Caranya, klik Ctrl A, kemudian klik Ctrl untuk slider, supaya slidernya tidak ikut. Lalu kita klik kanan, kita matikan untuk show labelnya. Setelah kita matikan label setiap objek, selanjutnya kita hilangkan juga gambar-gambar objek titik ini. Caranya kita nonaktifkan di bagian sini. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat gradasi warna pada gambar, agar gambar bunga menjadi lebih terlihat dan lebih indah. Nah, di sini saya akan membuat gradasi warnanya itu terdiri dari 3 warna, yaitu merah, hijau, dan biru. Untuk membuat gradasi warnanya, kita kembali lagi membuat slider di setiap warna. Jadi nanti akan ada 3 slider untuk 3 warna. Caranya klik icon yang ini, kemudian kita pilih slider. Kita tentukan posisi tempatnya. Nah, lalu kita buatlah warnanya. Yang pertama itu merah, berarti red. Kemudian kita atur intervalnya itu dari 0 sampai 1 dengan increment 0,01. Kemudian kita klik OK. Lalu kita buat juga untuk warna yang selanjutnya. Warna selanjutnya itu green dengan interval yang sama 0 sampai 1 dan increment 0,01. Dan yang warna terakhir adalah blue dengan interval 0 sampai 1, kemudian incrementnya 0,01. Klik OK. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, kita kembali fokus ke gambar lingkaran-lingkaran yang pertama tadi. Kita klik Ctrl A, kemudian Ctrl untuk setiap slider, supaya slidernya tidak ikut. Kemudian kita klik kanan, kita pergi ke menu setting. Nah, di setting ini kita pilih ke Advanced, kemudian kita atur dynamic color-nya, red, green, dan blue. Kemudian kita close pengaturannya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, dari sini kita Ctrl A lagi, kecuali untuk slider-slidernya ini. Kemudian kita klik kanan, kita pilih Show Trace untuk mengatur gradasi warnanya. Setelah kita klik Show Trace, kita tentukan, kita geser slider warna-warnanya. Untuk gradasi warnanya bebas sesuai keinginan, kira-kira warna mana yang bagus. Mungkin saya mengaturnya menjadi seperti ini. Setelah kita atur, selanjutnya agar tampilannya lebih bagus, kita
Perhatikan dulu access dan grid-nya. Caranya kita klik kanan, kita mengaktifkan show access dan kita mengaktifkan show grid. Jadi tampilannya akan polos seperti ini. Nah, langkah terakhir yaitu kita animasikan slider-slider yang telah kita buat. Yang pertama itu kita animasikan slider warna untuk melihat pergerakan warnanya. Kemudian baru kita animasikan slider arm untuk melihat gambar bunga yang lebih jelas. Berikut adalah tampilan dari gambar bunga yang sudah jadi. Nah, dari sini sudah kita lihat bahwa sudah terbentuk gambar sebuah bunga dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Jika teman-teman ingin mendapatkan hasil yang lebih bagus, kita bisa di screenshot lalu kita tempelkan di webnya. Selanjutnya kita akan masuk ke soal yang kedua, yaitu hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Kurva Y sama dengan 12 dikurang 3X kuadrat dan Y sama dengan 6 dikurang 3X. Maka kita kembali ke aplikasi GeoGebra-nya. Dari sini kita bisa klik New untuk membuat lembar baru. Nah, untuk lembar kerja sebelumnya itu boleh kita save ataupun tidak kita save. Di sini saya tidak men-save-nya. Nah, maka akan terbentuk lembar baru dari GeoGebra. Sebelumnya kita aktifkan dulu show access dan show grid-nya supaya memudahkan kita dalam menggambar. Nah, karena kita akan menentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menginput persamaan-persamaan yang ada tadi. Yang pertama itu Y sama dengan 12 dikurang 3X kuadrat. Kemudian kita klik enter, maka akan muncul gambar grafik dari Y sama dengan 12 dikurang 3X kuadrat. Persamaan kedua kita input juga, yaitu Y sama dengan 6 dikurang 3X. Kemudian kita klik enter. Maka hasilnya adalah seperti ini. Setelah terbentuk dua kurva yang ditentukan, selanjutnya kita cari dulu titik potong dari kedua kurva tersebut, supaya nanti kita tahu mencari batasan-batasan nilai X-nya. Caranya klik yang icon titik, kita pilih intersect. Kemudian kita letakkan di mana posisi potongnya. Pertama di sini, maka akan muncullah titik potong yang pertama itu di koordinat min 1,9. Kemudian titik potong kedua di sini, titik potongnya 2,0. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa luas daerah yang akan kita cari itu ada di bagian sini. Untuk menentukan berapa luasnya, maka caranya kita klik input. Input kita masukkan rumus integral between. Kemudian kita pilih yang function for x value dan nx value. Kemudian kita masukkanlah fungsi-fungsinya. Fungsi yang pertama itu fungsi yang berada di atas. Berarti di sini yang di atas itu grafik dari fungsi f. Kita pilih f. Kemudian yang kedua, berarti yang di bawah, fungsi yang di bawah itu g. Selanjutnya, var x-nya itu
mulai dari negatif 1 sampai nx-nya 2. Lalu kita klik enter. Nah, di sini diperolehlah bahwa luas daerahnya itu adalah A sama dengan 13,5 satuan kuadrat. Setelah kita mendapatkan luasnya ini, gambarnya bisa diubah warnanya. Caranya kita klik kanan, kita pilih ke menu setting, kita pilih ke color, boleh warna hijau, warna hijau seperti ini. Kemudian kita atur opacity-nya. Nah, ini. Baik, demikianlah tutorial cara penggunaan GeoGebra pada materi soal matematika yang dapat saya tampilkan.